Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kajian kurikulum MIPA. Di sini kami akan mempresentasikan mind map dari kami yang berjudul prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Saya Muhammad Rais Sulfianto, NIM A5101901111. Perkenalkan, nama saya Sindu Adi Gunario, NIM A5101901113. Perkenalkan, nama saya Gilang Sasmita, NIM A5101901116, kelas 6C. Perkenalkan, nama saya Stanley Adinda Putri Budianto, NIM A51011117. Perkenalkan, nama saya Gintako Alisa Putra, NIM A5101901118. Perkenalkan, nama saya Ulaya Almas Nabila, NIM A5101901121. Perkenalkan, nama saya Abdan Hafiz Syakuran, NIM A5101902281. Prinsip pengembangan kurikulum adalah dasar proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebagaimana dalam kurikulum yang ditetapkan pemerintah setelah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip yang baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain, sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Prinsip umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan ekonologi, relevansi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa, relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat, relevansi sosiologis. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibel ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kontinuitas, artinya adanya kesinambungan di dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik dalam tingkat pendidikan kelas, tingkat antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Dan prinsip yang keempat yakni adalah prinsip efisiensi, yakni peran kurikulum dalam ranah pendidikan adalah sangat penting bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Dewasa ini, dunia revolusi industri menawarkan berbagai macam perkembangan kurikulum yang dilahirkan oleh para ahli dari dunia barat. Salah satu pengembangan kurikulum yang dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai sebuah cita-cita bangsa, yaitu mengoptimalkan kecerdasan anak-anak generasi penerus bangsa untuk memiliki akhlak mulia dan
berbudi pekerti yang luhur. Yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran yang dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Sedangkan prinsip khusus sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukmadinata tahun 1997 yang mencakup 5 hal, yakni yang pertama yaitu prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidangnya tertentu, kemudian survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta yang terakhir yaitu pengalaman negara lain dalam menghadapi masalah yang sama. Yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Maksudnya, ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar. Dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran. Variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru. Yang keempat yaitu prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama yaitu kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pembelajaran baik bentuk modul atau buku paket. 5. Prinsip berkenaan dengan penilaian. Penilaian merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencakup 3 hal besar yang harus diperhatikan, yakni pertama, merancang alat penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam fase ini ialah penentuan karakteristik, kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan banyaknya butir tes yang disusun. Kedua, menyusun alat penilaian. Langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, menghubungkan dengan bahan pelajaran, serta menuliskan butir-butir tes. Ketiga, mengelola hasil penilaian. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengolahan hasil tes serta penggunaan skor standar. Kesimpulan, pengembangan kurikulum bukanlah proses instan tanpa adanya kajian yang matang terhadapnya. Setidaknya, sumber rujukan dalam mengembangkan kurikulum harus berdasar pada data empiris dan data eksperimen, serta cerita dan pengetahuan umum yang berkembang di masyarakat. Selain itu, pijakan dalam mengembangkan kurikulum juga perlu diperhatikan
yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip khusus serta komponen pendidikan lainnya agar tujuan pengembangan kurikulum dapat terarah dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.